Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita berjumpa di ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Walaupun secara virtual, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di setiap hati, setiap kita yang rindu akan firman-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang indah ini. Kami boleh diberi kesempatan lagi Tuhan untuk menghirup udara yang segar. Kami boleh diberikan kesempatan hidup menikmati hari ini. Kami percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Dan sebentar kami akan menikmati berkat rohani, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat buat kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi jawaban atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ibadah kita minggu pagi hari ini, walaupun kita tidak bisa bertemu secara bertatap muka, tapi sekali lagi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, sukacita Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia ada menemani, menghibur kita, memberikan sukacita buat setiap kita yang rindu akan firman-Nya. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kami. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan menjanjikan kita dan memberikan kita seorang penghibur, yaitu Roh Tuhan Yesus sendiri, yaitu Roh kebenaran. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan janji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong yang tinggal untuk selama-lamanya buat murid-muridnya. Karena tahu Tuhan, murid-muridnya kekuatan, kemampuannya terbatas. Untuk itulah Tuhan tahu Dia akan memberikan penolong, yaitu Roh kebenaran yang akan memampukan para murid-muridnya. Demikian juga kita sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita juga diberikan penolong buat saudara dan saya. Berapa hari yang lalu kita sudah memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dia pergi tidak meninggalkan kita, tapi Dia pergi untuk mencarikan tempat buat saudara dan saya, untuk duduk bersama-sama Dia di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Dia tidak meninggalkan kita sendiri, tapi Dia memberikan statement, Dia memberikan kita seorang penolong.
Sesuatu yang amazing, luar biasa bagi hidup kita sebagai orang percaya. Apalagi di tengah situasi masa yang sulit seperti ini, di mana kita melewati masa-masa yang sulit. Kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19 yang mewabah seluruh dunia. Mewabah di bangsa kita, bangsa Indonesia. COVID-19 membuat banyak orang ketakutan. Banyak orang memohon pertolongan, minta perlindungan dan pertolongan, membutuhkan pertolongan. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan. Demikian juga kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan itu sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kita merupakan biji mata Allah. Kita merupakan orang yang berharga di mata Tuhan. Untuk itu, Tuhan memberikan apa di sini katakan? Penolong yang setia sampai selama-lamanya di dalam hidup kita. Asalkan di sini dikatakan, penolong itu akan bekerja, menolong kita. Dunia tidak dapat melihatnya, dunia tidak dapat menerimanya. Yang bisa melihat dan merasakan hanya saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Asalkan dikatakan, jikalau kamu, yaitu saudara dan saya, mengasihi Dia dan mau menuruti segala perintah Tuhan, Sang Penolong itu, Roh kebenaran itu akan tinggal selama-lamanya untuk saudara dan saya, siap untuk menolong apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Hari ini kita semua dibuat sibuk memikirkan yang namanya COVID-19. Semua tersita perhatian, pikiran, tenaga kita karena COVID-19 ini mewabah bukan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Kita diberikan banyak alasan untuk kita dapat fokus kepada COVID-19 ini. Tapi anak-anak Tuhan, sekali lagi, kita sebagai orang percaya, kita jangan sampai terlena, jangan sampai kita tertipu oleh karena keadaan sekarang ini. Masa-masa ini sulit, ya. Masa-masa ini menakutkan, ya. Tapi itu tidak berlaku buat anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena kita tahu kita melewatinya, kita berjalan tidak sendiri. Tapi ada roh kebenaran yang sudah Tuhan persiapkan untuk saudara dan saya. Hari-hari ini, semua orang fokus dengan yang namanya gadget. Ya. Banyak pekerjaan diliburkan, banyak orang kerja di rumah, jadi banyak waktu untuk kita di rumah, banyak waktu untuk kita bisa bermain handphone. Saya pernah ngomong kan, ini adalah setan gepeng, ya. Setan gepeng ini bahaya sekali kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita. Waktu kita sehari-hari kan habis untuk mendengarkan berita, melihat WA, YouTube, IG, Facebook, dan lain sebagainya. Internet sampai lemot, wifi sampai lemot, gara-gara setiap hari, setiap saat kita memakai gadget, menonton TV, menonton video, menonton drama Korea, tidak habis-habisnya. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus, kita diberikan hikmat. Dengan kondisi keadaan masa sulit ini, kita tidak fokus kepada corona. Dan kita tidak fokus kepada gadget untuk hal-hal yang dapat memberikan alasan
kita dapat melakukannya itu sepanjang hari. Tapi biarlah gadget ini pun dapat kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, dapat kita bisa lihat sharing firman Tuhan secara online. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita kalah dengan keadaan yang menakutkan ini. Percayalah, anak-anak Tuhan sudah dipersiapkan seorang penolong. Orang lain bingung mencari pertolongan, tapi anak-anak Tuhan sudah disediakan seorang penolong. Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak penolong itu. Syaratnya cuma gampang. Lakukan bagianmu, yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan bagianmu, lakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Penolong itu akan bekerja, menolong buat saudara dan saya. Hidup ini akan terasa berat karena akan ada mengalami perubahan yang frontal. Tatanan kehidupan akan mengalami perubahan yang drastis. Kita tidak tahu ke depan nanti bagaimana. Saya percaya anak-anak Tuhan tetap akan terselamatkan. Anak-anak Tuhan tetap akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan buat kita. Walaupun dunia akan berubah, tatanan kehidupan akan berubah. Memang akan berubah. Ya. Dulu orang berpergian bawa minyak wangi, bawa lipstik. Sekarang tidak akan pernah lupa yang namanya hand sanitizer. Dulu lipstik buat lipstikan supaya cantik, sekarang lipstik tidak dipakai karena pakai masker. Dulu orang ke gereja dibilang orang saleh, sekarang kalau kita ke gereja dibilang orang yang salah. Betul? Ya. Dulu orang mau tidur suruh cuci kaki, gosok gigi. Sekarang cuci tangan, apa-apa harus cuci tangan. Semua berubah. Orang dulu kata negatif tidak bagus, tapi hari ini kata positif justru tidak bagus. Positif kena corona, orang takut, tidak bagus. Semua akan mengalami perubahan. Tapi percaya, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dia standby 24 jam untuk siap membantu kita di dalam kesusahan apapun juga. Asalkan engkau mau menuruti segala perintahnya, engkau akan dituntunnya melewati badai COVID-19 ini. Percayalah. Walaupun seolah-olah pintu satu tertutup, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup membukakan pintu yang lain buat saudara dan saya. Hati-hati, jangan sampai pikiran kita, pola hidup kita akan salah di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita jangan fokus kepada COVID-19 ini, tapi fokuslah tetap kepada Tuhan. Jaga pola hidupmu. Dengan bimbingan Roh Kudus, engkau akan benar menjalani hidup ini. Seringkali manusia salah, jatuh, sakit, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada 3 pola yang dapat membuat kita jatuh, sakit, jatuh dalam hidup kita. Yang pertama, pola makan. Makan tidak teratur, makan tidak tahu waktu, tidak tahu apa yang perlu kita makan dan yang tidak boleh kita makan. Kita ngawur dalam mengkonsumsi makanan, sehingga membuat kita jatuh, sakit. Yang kedua, yaitu pola hidup. Malam buat tidur, karena libur, banyak waktu di rumah. Malam untuk bergadang, sampai pagi, tidak tahu waktu, sehingga akhirnya sakit. Pola makan, pola hidup, kalau tidak benar, bisa mengakibatkan kita sakit. Yang ketiga, kakean pola. Ya. Jangan sampai kita kakean pola. Kondisi seperti ini harus bisa tahu. Dengan bimbingan Roh Kudus, hikmat Tuhan dipakai supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tatanan akan berubah drastis. Harus berhati-hati.
Kalau kita tidak punya penolong yang siap sedia 24 jam, kita akan terperosok, akan jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Untuk itu, mari, syaratnya gampang. Penolong itu akan tinggal selama-lamanya di dalam hidup kita. Asalkan kita mau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Dan itu akan diam di dalam hidup kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yakinlah, saudara dan saya akan melewati semuanya badai ini dengan baik. Glory to glory akan Tuhan sediakan buat setiap kita yang benar-benar mengasihinya. Tidak perlu takut. Hari ini semua susah. Pekerjaan sepi. Semua mengalami ketakutan, tapi percayalah. Ada janji Tuhan, ya dan amin. Dia tidak pernah meleset dalam memberikan janji. Saya tutup dengan satu kesaksian teman saya. Hari ini dia menyaksikan bahwa Tuhan membukakan matanya, bahwa Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia sembah, dan Tuhan yang hidup. Ketika COVID-19 ini terjadi melanda bangsa ini, teman saya bisnis plastik, karyawannya, customernya semua libur, sehingga bisnisnya berhenti. Tetapi teman saya ini, dia tidak fokus kepada corona, tidak fokus kepada masalah ini. Dia percaya kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Justru dengan adanya ini, dia lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada waktu untuk mesbah keluarga, untuk berdoa, membaca firman. Singkat cerita, teman saya ini yang basicnya tidak ada bisnis kuliner, dia punya pembantu, ya, bisa pintar masak, dia iseng berjualan ya, beberapa porsi makanan, kue, lumpia, beberapa masakan. Hari ini genap 1 bulan, teman saya omsetnya per hari sudah ratusan porsi. Dia tidak pernah bisa membayangkan, tidak pernah berpikir dia bisa jualan segitu banyak kalau tanpa campur tangan Tuhan. Hari ini dia sudah bisa membeli freezer yang besar, punya 2, dan dia punya orang yang untuk mengantarkannya. Makanannya sudah banyak, setiap hari ratusan porsi dia bisa menjualnya, omsetnya luar biasa. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini bisa terjadi buat saudara dan saya. Asalkan kita mau tetap setia dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan bagian kita dengan benar, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Tidak selamanya orang benar itu akan goyah. Dan tidak selamanya Tuhan itu mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ketika pintu satu tertutup, Tuhan sediakan pintu yang lain buat saudara dan saya. Percayalah, COVID-19 ini boleh Tuhan izinkan terjadi. Itu semuanya boleh kita pakai sebagai batu loncatan untuk semakin kita dekat kepada Tuhan. Dan pada endingnya, kita akan melihat glory to glory terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan kita dimampukan bisa melewati semuanya itu karena ada roh kebenaran yang tinggal selama-lamanya dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya, untuk menolong dengan setia di dalam hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih sekali lagi buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sungguh berbahagia Tuhan. Kami tidak takut lagi karena Engkau sudah menjanjikan kami seorang penolong bagi kami Tuhan, yang sudah siap 24 jam untuk menjagai kami, untuk menghadapi apapun yang kami hadapi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa menaruh firman-Mu dalam hati kami. Boleh benar-benar kami masukkan di dalam loh hati kami yang paling dalam.
agar kami dapat melakukannya Tuhan, yaitu mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh dan mau menuruti segala perintah-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh benar-benar tertanam kuat di hati kami dan dapat kami melakukannya Tuhan. Dan Roh-Mu yang benar itu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh tinggal dalam hidup kami selama-lamanya Tuhan, sebagai penolong yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami tidak takut untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya semuanya atas seizin Tuhan, dan kami percaya masanya akan selesai dan COVID itu akan lenyap dari bumi kami, dari bangsa kami. Tetapi selama COVID itu masih ada, kami pun tidak akan fokus kepada COVID itu, karena kami tahu kami hidup tidak sendiri, tapi kami hidup bersama Roh Kudus yang menyertai kami. Dan kami tahu kami dimampukan untuk bisa melewatinya, dan kami tahu kami akan diberikan kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Kami akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami diberkati Tuhan oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.